Pemirsa channel RT 9, jadi hari ini kita sudah selesai urusan sama Pokda Kan Artomoro ini. Teman saya Bapak Aris Paula ini sudah dapat bantuan 3.500 ekor ikan atau bibit ikan gurame. Luan pemirsa. Jadi ikan yang tadi kita masukkan ke mobil akan dibawa ke 30 km dari sini ke rumah Bapak Aris Paula ini untuk selanjutnya dibesarkan kemudian dikembangbiakkan lagi kalau bisa. Oke Mas, makasih banyak Mas. Ya. Jangan lupa ditonton nanti, siapa tahu muncul di channel RT 9 ya. Oke. Pemirsa channel RT 09, kita sudah sampai di rumahnya Bapak Aris Paula yang mendapat bantuan tadi ya. Jadi ini di desa Sungai Rebu sudah, tepatnya di Jalan Lebak Murni, masih Kabupaten Banyuasin tadi kayaknya. Nah, itu ikan yang tadi kita sudah masukkan di dalam mobil akan kita pindahkan ke tempat yang baru. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu airnya gimana kondisinya, dicek dulu pH airnya. Ini adalah kolam yang dimiliki oleh Pak Aris Paula ini atau Pak Aris. Jadi ini kolamnya isinya ikan apa Pak? Oh masih kosong sementara ini. Jadi justru ikan yang baru kita dapat tadi akan kita pindahkan ke kolam yang kosong ini Pak ya. Nah sebelumnya kita pastikan tuh cek pH dulu. Itu apa Pak itu Pak? pH normal 7. Oh jadi cara memeriksa pH air itu seperti apa Pak sebetulnya? Tes ini. pH tester. Oh, jadi nama alatnya pH tester. Bentuknya apa itu? Tetesan air itu Pak ya? Satu tetes, satu tutup. Dia akan berubah warnanya. Oh. Jadi ketika air kolam itu ditetesin dengan tester ini pemirsa, dia airnya akan berubah. Yang normal jadi warnanya seperti apa Pak? Ini antara biru hijau ini sama biru ini. Oh tuh di yang ada di botol itu. 7 sampai 78 ada. Begitu pemirsa. Jadi cara mengecek pH air di dalam kolam itu yang baik itu warnanya antara hijau ya. Ya, hijau tua ini sama biru muda ini. Dari antara hijau tua ke biru muda itu air yang baik untuk ikan ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Tidak langsung dibuka ini. Nah, jadi gimana Pak caranya? Direndam dulu untuk penyesuaian air sekitar 10 menit. Oh, begitu. Minimal 10 menit. Jadi pemirsa channel RT 09, ikan yang tadi barusan kita dapat yang masih dalam kantong sebaiknya tidak langsung dibuka atau langsung dituang ke kolam baru itu jangan pemirsa ya. Jadi mungkin untuk penyesuaian suhu air tetap kantong ini kita celupkan dulu atau dimasukkan dulu ke dalam air kolam itu, tapi jangan langsung dilepas ikannya. Nah, jadi pemirsa channel RT 9 kurang lebih perlakuannya seperti ini. Kalau kita baru dapat ikan yang masih di dalam kantong, jadi jangan langsung diceburin ke dalam air kolamnya itu. Cukup di kantongnya saja, diletakkan di atas air kolam itu. Jadi untuk penyesuaian dengan suhu air kolam ya. Suhu air kolam. Suhu. Oke. Jadi di kolam ini sebelum dimasuk bibit kita letakkan tanaman azolla. Kurang lebih tanaman azolla ini 3 sampai 4 hari. Di mana nanti azolla ini akan menyerap
eh, apa itu, misalnya kalau ada zat-zat yang sifatnya apa, zat besi atau zat apa, jadi diserapnya oleh tanaman azolla ini. Logam Pak ya pastinya ya. Mm. Jadi mengurangi kadar logam dalam air maksudnya pemirsa mungkin. Ya. Sehingga ikan lebih apa namanya? Lebih Jadi betah air- di air itu. Airnya juga bisa jadi netral. Oke. Jadi kalau kita perhatikan rumahnya Pak Aris ini, kalau kita lihat sekelilingnya memang ideal pemirsa untuk memelihara ikan ataupun budidaya ikan air tawar. Karena memang rumah beliau ini dikelilingi oleh kolam ya, atau kalau bahasa orang Jakarta mungkin empang, balong begitu. Memang ketersediaan air tidak kurang di sini, sangat melimpah justru. Nah, tinggal apakah kita mau atau tidak membudidayakan ikan di kondisi lingkungan seperti ini, itu cuma soal pilihan pemirsa. Nah, kalau pemirsa lihat di belakang saya, ini adalah kolam yang dipasang jaring, kemudian diisi dengan tanaman azolla. Nah, tanaman azolla itu adalah makanan favorit untuk ikan air tawar, seperti gurame, nila, ikan patin juga mau mungkin ya. Kemudian ikan lele. Nah, ini kolamnya pemirsa. Sini ada 1, 2, 3. Kurang lebih ada 5 kolam sama 1 kolam kecil di sini. Kemudian yang di sebelah sana juga ada 2 kolam lagi. Memang untuk budidaya ikan air tawar ini diperlukan ketelatenan ya sebetulnya. Jadi Pak Aris ini atau Pak Aris Paula ini sudah memulai usaha ini semenjak 2 tahun yang lalu. Cukup menghasilkan ya. Jadi dia berhasil di budidaya lele waktu itu. Kemudian ya kerjasama dengan semacam koperasi begitulah untuk pemasaran, kemudian suplai makanan dan lain sebagainya. Nah, saat ini beliau sedang mencoba mengembangkan lagi ikan gurame yang dibudidaya ataupun dibesarkan ini untuk konsumsi ya. Selain ada juga ikan patin dan ikan gabus atau ikan ruan kalau bahasa orang Sumatera itu. Kolam yang kita lihat barusan ini berisi ikan gurame, ukurannya berapa Pak itu Pak kira-kira Pak? Aduh, Macam-macam ini. Iya. 1 on setengah. ada 2 melompat on pemirsa. ini. Yang gitu ya. 1 on, Jadi 2 ikannya on. kalau ukurannya varian di situ berarti. Iya, 1 on, 2 on. Nah, kurang lebih 1 on sampai 2 on ini ikan ini. Ini rencananya akan kita ganti airnya Pak ya, Iya. dikuras ya. Diganti dengan air yang lebih bersih pemirsa, lebih jernih. Pemirsa sudah kira-kira 15 menit dari pertama kita taruh tadi bungkus atau kantong bibit gurame tadi. Ini setelah 15 menit sudah bisa kita mulai buka untuk melepas. Oh, jadi air kolam yang di luar diusahakan masuk dulu ke dalam kantong ya Pak Aris ya. Jadi air kolam itu kita usahakan masuk dulu ke kantong supaya ikannya bisa menyesuaikan lagi, baru dirilis perlahan. Seperti itu sampai ikannya mau keluar. Sekarang pukul 17.20, hari sudah cukup sore, kemudian kita udah mulai capek juga. Nah, kita menuju kembali ke Bumi Mas lagi ya, sambil bawa oleh-oleh nih. Tadi sudah Pak Aris Paula sudah kasih kami oleh-oleh 6 ekor ikan gurame yang ukuran 2 ons tadi. Lumayan pemirsa buat oleh-oleh. Untuk teman-teman atau pemirsa channel RT9 yang punya pengalaman di bidang perikanan ya, khususnya budidaya ikan air tawar atau tambak ikan, boleh sharing sama kita, kasih komen di bawah video ini ya.
Oke, pemirsa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.